Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dalam kesempatan pagi yang luar biasa ini kita masih diberikan nikmat hidayah berdiskusi kembali dalam program spesial yang sudah kita tunggu bersama, Ahbarul Hajj Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Ini melanjutkan diskusi kita. Kalau episode yang sebelumnya kita membahas tentang persiapan pelunasan BPIH, pagi ini kita akan lanjut kembali Mitra Pas. Tentunya saat acara berlangsung ini monggo bagi Anda yang ingin bergabung silahkan bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277999101. Kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami, Radio Spasi Pas, Spasi FM, Spasi Pati, Spasi 2, dan kami juga share di grup WhatsApp atau status yang lain Mitra Pas di Twitter juga, Pas FM Pati. Silakan Anda bisa bergabung, dan harapannya setelah acara ini selesai, kalau misalkan Anda lupa, ada beberapa bagian yang lupa, Anda bisa putar ulang, Anda bisa share kepada ikhwan, saudara-saudara Anda. Dan pagi ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Haji Abdul Hamid selaku Kasih PHU Kemenak Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hamid pagi ini? Alhamdulillah, tambah sehat, tambah seger, tambah semangat. Baik, dan kalau episode yang pertama kita sudah membahas tentang persiapan pelunasan BPIH. Bagian yang pertama sudah kita kupas. Ternyata ada perbedaan BPIH dan BPIH, BIPIH, ada perbedaan. Dan pagi ini juga tadi ada yang masih menanyakan, Mas, kok bukan BPIH, kok BPIH, jangan-jangan salah. Nah, mohon diulang kembali Pak. Baik. Mohon pencerahannya Pak, monggo. Baik, terima kasih Mas Ari dan seluruh pendengar Pas FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita bisa ketemu kembali untuk bareng-bareng ngaji, bareng-bareng belajar tentang persoalan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Pati. Baik, saya ulang sedikit sebelum saya melanjutkan beberapa materi terkait dengan persiapan pelunasan BPIH yang sebagian sudah saya jelaskan minggu kemarin, menyambung apa yang ditanyakan oleh Mas Ari berdasarkan pertanyaan dari para pendengar. Jadi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu ada dua istilah untuk biaya haji itu. Hampir sama, BPIH dan BPIH. Kalau BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji, kalau BPIH, BIPIH, BPIH itu adalah biaya perjalanan ibadah haji. P-nya itu kalau BPIH itu penyelenggaraan, kalau BPIH itu perjalanan. Cuma bukan di situ fokusnya. Fokusnya kalau di BPIH itu adalah biaya total yang digunakan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji. BPIH itu. Yang biar pemerintah Bapak ya? Enggak, ada yang dari pemerintah, ada yang dari jemaah. Tapi biaya total. Biaya totalnya itu BPIH. Nah, salah satu sumber BPIH itu adalah BPIH. Jadi BPIH itu bagian dari BPIH. Nah, BPIH itu adalah biaya yang dibayarkan oleh jemaah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena BPIH itu sumbernya tidak hanya dari iuran jemaah, tidak hanya dari sumber jemaah, ada dari APBN, ada dari BPIH, ada dari APBD dan dana lain yang sah menurut ketentuan undang-undang. Salah satunya itu BPIH. Maka mohon ini bisa dimengerti oleh jemaah, oleh pendengar bahwa memang setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ada perbedaan antara penyebutan biaya sebelum keluarnya Undang-Undang 8 2019 dan setelahnya. Jadi sekarang ada dua. Ada satu lagi yang sering jadi bahan pertanyaan itu setelah keluarnya Undang-Undang 8 2019, tidak terkait dengan biaya ini tapi terkait dengan istilah. Setelah keluarnya Undang-Undang 8 2019 itu sudah tidak ada lagi calon, istilah kita calon jemaah haji, itu sudah tidak ada. Istilahnya sudah menjadi jemaah haji. Kalimat calonnya hilang. Jadi di Undang-Undang 8 2019 itu kalau seseorang sudah setorkan uang di bank untuk setoran awal, sudah daftar di Kemenak dan dapat nomor porsi, namanya sudah jemaah haji, bukan lagi calon haji.
Kalau dia baru punya keinginan, belum bayar, belum dapat nomor porsi, namanya masih calon haji. Tapi kalau sudah bayar setoran awal sudah dapat nomor porsi, namanya sudah jemaah haji. Tapi ada tambahan klausulnya di belakang. Jemaah haji 2020, jemaah haji 2021, jemaah haji 2045 misalnya begitu. Itu. Baik, itu ya yang terkait dengan BPIH dan BP. Saya ulangi sedikit biar lebih ngeh lagi para pendengar seluruhnya bahwa sumber dana BPIH itu biaya keseluruhan yang digunakan untuk melakukan operasional penyelenggaraan ibadah haji itu berasal dari BP, biaya perjalanan yang disetorkan oleh jamaah namanya BP. Yang kedua bersumber dari APBN. Yang ketiga bersumber dari nilai manfaat. Nilai manfaat itu artinya bunga. Ini kalimat yang gampang dipahami saja. Bunga dari setoran awal jemaah itu juga digunakan untuk biaya BPIH. Kemudian dana efisiensi jika ternyata misalnya anggaran yang sudah direncanakan tetapi ternyata tidak termanfaatkan karena ternyata tidak terjadi hal-hal yang dimungkinkan terjadi tidak terjadi, kan ada dana efisiensi. Dan yang kelima sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, itu misalnya APBD. Jadi APBD itu juga bagian dari sumber BPIH. Itu yang sumber dananya. Kemudian digunakan untuk apa saja? Kemarin sedikit sudah kita singgung juga. Untuk penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armusna, perlindungan jemaah, pelayanan di embarkasi atau dibarkasi, pelayanan keimigrasian, premi. Yang ke-8 ini sebelum saya lanjutkan supaya jadi pelayanan keimigrasian itu biasanya hanya terkait dengan persoalan ketika di bandara yang masuk kategori general service atau al-maslahatul ammah untuk pemerintah Jeddah, karena nanti biaya paspor itu jangan-jangan nanti salah paham itu. Ada pelayanan keimigrasian berarti nanti paspor yang sudah kita bayarkan dikembalikan karena sekarang sudah buat paspor itu. Enggak. Jadi tidak ada pelayanan keimigrasian itu, tidak untuk ganti paspor biaya jemaah itu. Untuk living cost, kemudian untuk pembinaan jemaah, pelayanan umum, pengeluaran BPIH dan lain-lain. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu pendengar yang budiman, yang perlu diketahui bahwa penentuan biaya BPIH itu tidak ditentukan secara sepihak oleh Kementerian Agama, tetapi ditentukan berdasarkan rapat antara Komisi 8 DPR RI. Kalau sekarang Komisi 8, tapi tentu itu bisa berubah nomor komisinya. Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama. Dibahas secara detail item per item, komponen per komponen. Nanti tinggal ditentukan berapa jumlah total BPIH-nya. Setelah ketemu total BPIH-nya, kemudian dibagi berdasarkan jumlah jemaahnya dan ditambah dana-dana lain yang seperti saya sebut awal tadi, ada BP, ada dana efisiensi, dan nilai manfaat dan lain-lain. Dan untuk diketahui oleh para pendengar seluruhnya bahwa Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama itu sudah menyepakati anggaran BPIH untuk tahun 2020 itu pada tanggal 30 Januari 2020 kemarin. Sudah disepakati anggarannya tanggal 30 Januari 2020. Jadi sudah 1 bulan lebih 11 hari. 1 bulan lebih 11 hari terhitung dari kesepakatan antara Kementerian Agama dengan DPR RI. Nah, setelah itu prosesnya ini, setelah kemudian Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama menetapkan, menyetujui, menyepakati besaran BPIH, nanti akan ditetapkan berdasarkan BPIH. Berdasarkan peraturan Presiden RI. Jadi hasil kesepakatan antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama, dengan Menteri Agama, itu dituangkan dalam bentuk peraturan Presiden. Nah, dengan dasar Perpres itulah kemudian baru dilakukan pelunasan BPIH oleh jemaah haji. Kemudian berapa besaran dana yang disepakati oleh Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama? Jadi hasil rapat, risalah rapat tanggal 30 Januari 2020 itu BPIH rata-rata, BPIH saya ulangi, jadi jangan salah
Jangan salah mengasumsikan karena ada BPIH dan BPIH. BPIH yang BPIH rata-rata untuk seluruh Indonesia itu besarannya 69.174.167 rupiah. Saya ulangi, BPIH rata-rata untuk seluruh Indonesia 69.174.167 rupiah. Ini BPIH rata-rata. BPIH rata-rata itu artinya kalau dibuat rata-rata pembayaran penyelenggaraan operasional dari embarkasi Aceh yang ada di ujung barat sampai dengan Makassar yang di ujung timur. Karena beda embarkasi, nanti biaya BPIH-nya termasuk biaya BPIH-nya itu berbeda. Komponen yang paling menentukan perbedaan itu adalah selisih biaya perbedaan biaya penerbangan antar embarkasi. Jadi kira-kira gampangnya tiket dari Aceh ke Jeddah dengan tiket dari Surabaya ke Jeddah itu pasti lebih murah Aceh ke Jeddah. Nah, itu kemudian yang menimbulkan selisih perbedaan BPIH masing-masing embarkasi. Itu BPIH-nya. Jadi BPIH yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai satu jamaah haji itu rata-rata 69.174.167 rupiah. Tetapi yang dibebankan kepada jamaah yang itu kemudian disebut dengan BPIH, yang disebut dengan BPIH itu BPIH yang dibayarkan oleh jamaah itu hanya 35.235.602 rupiah. Saya ulangi, 35.235.602 rupiah. Itu biaya rata-rata. Dan kalau dihitung dari seluruh biaya BPIH, BPIH itu hanya ada di posisi 51% dari keseluruhan BPIH. Maksud saya, Bapak Ibu pendengar sekalian, saya sampaikan ini untuk menjadi pengertian seluruhnya bahwa yang dibayarkan oleh jemaah itu hanya 51% dari kebutuhan penjenengan selama melaksanakan ibadah haji. Makanya kemudian BPIH kita, bukan BPIH loh, BPIH kita itu menjadi BPIH yang paling murah se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara itu paling murah BPIH yang ada di Indonesia. Kenapa bayarnya murah? Karena ditopang oleh dana manfaat yang bersumber dari bunga setoran awal. Karena biaya totalnya 69 juta, tetapi jemaah hanya bayar 35 juta sekian. Itu rata-rata. Saya belum nyebut untuk embarkasi Solo yang termasuk Kabupaten Pati. Jadi itu yang ditetapkan dan disepakati oleh Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama. Ini menggunakan asumsi $1 karena pembayaran sebagian operasional itu menggunakan dolar, $1 dengan 13.750 dan 1 Saudi Riyal itu dengan asumsi 3.666 rupiah. Rinciannya, ini biar perso penjenengan sebelum saya masuk ke masing-masing embarkasi. Rincian penggunaan BPIH itu, 1, untuk biaya penerbangan itu 28.635.596. Kemudian untuk uang saku, living cost penjenengan yang 1.500 real itu kalau dirupiahkan dengan asumsi 1 real itu 3.666 rupiah, itu besarannya 5.500.005 rupiah. Kemudian mulai tahun ini pemerintah Saudi mewajibkan pembayaran visa haji. Visa hajinya 300 Saudi Riyal. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih 1.100.001 rupiah. Totalnya 35.235.602 rupiah. Artinya Bapak Ibu, pembayaran BPIH yang penjenengan bayarkan 35 juta itu hanya cukup untuk uang saku penjenengan, untuk biaya penerbangan dan untuk bayar visa. Itu belum termasuk nanti untuk pelayanan di embarkasi dan debarkasi, konsumsi penjenengan selama di Makkah, Madinah, Armusna, hotel selama di Makkah dan Madinah, itu belum termasuk. Makanya ini yang kemudian membuat BPIH di Indonesia itu menjadi yang termurah di Asia Tenggara. Begitu Mas Ari, sementara untuk segmen pertama ini saya sampaikan ke jemaah, ke pendengar seluruhnya bahwa BPIH kita untuk tahun ini rata-rata besarannya 35.235.602 rupiah, tetapi BPIH-nya
69 juta sekian. Itu Mas Ari. Oke, makanya yang terkenal kalau mau berangkat haji 35 juta sekian itu. Iya, betul. Itu BIP itu. BIPIH Mitra Ya, Pas. betul. Sambil jalan Pak, ini ada yang sudah bergabung Ya. dari Pak Sodikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak setelah mundur dari tanggal 4 Maret 2020 tentang rencana pelunasan BIP, ini beredar satu berita lagi tanggal 17 Maret 2020. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada jadwal pelunasan dan surat edaran resmi atau kepres serta besarnya BIP Provinsi Jawa Tengah? Dan Nyon Sewu, apakah mundurnya pelunasan ini terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang penundaan sementara jamaah umroh akibat COVID-19 atau corona. Tapi kita tahan dulu Bapak ya. Oke, pertanyaan yang lain monggo. Kalau ingin seperti Bapak Sodikun monggo bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp. Kami tunggu di 085277999101. Kalau Anda ingin bertanya lewat telepon mohon bersabar. Telepon saja terus kami di 02953858877. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Masih bersama saya Arifanili dan juga Kasih PHU Kemenak Kabupaten Pati, Bapak Haji Abdul Hamid. Baik Pak, ini ada yang sudah ngantri sebetulnya sejak tadi. Ngantri pertanyaan itu sekitar pukul 7 kalau nggak salah Pak. Karena tahu bahwa pagi ini akan ada acaranya dari Pak Sodikun yang menanyakan tadi pelaksanaannya ini kapan sih Pak untuk pembayaran, apakah sudah ada kepres atau semacamnya. Mohon menyerahnya Pak. Ya, terima kasih Pak Sodikun. Bahwa memang sebenarnya sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang 8 tahun 2019 mestinya pelunasan itu paling lambat sudah dimulai tanggal 4 Maret kemarin. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 48 itu selambat-lambatnya 30 hari setelah DPR RI dan Kementerian Agama itu menyepakati besaran BPIH dan BIP, maka harus sudah ditetapkan perpres. Tetapi sampai hari ini ternyata sampai jam sekarang ketika saya akan berangkat dari kantor menuju ke studio Pas FM, kami belum mendapatkan informasi dari kantor pusat maupun dari kantor wilayah terkait dengan jadwal pelunasan. Kalau kemudian beredar tanggal 17 Maret itu tidak jelas sumbernya. Saya pun tidak tahu. Saya tidak tahu itu sumbernya dari mana. Yang jelas secara resmi sampai hari ini pemerintah, kantor pusat, Kementerian Agama RI yang di Jakarta, Pak Dirjen BHU belum mengeluarkan edaran yang terkait dengan waktu pelunasan BIP. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah haji dimohon bersabar saja, nunggu saja. Uangnya kalau sudah siap silahkan disetorkan ke bank tempat setoran saja, dititipkan di sana. Khawatir nanti kalau sudah ada uangnya nanti malah digunakan untuk kebutuhan yang lain, maka disimpan saja uangnya, begitu hari hanya datang tinggal langsung melakukan pelunasan. Karena memang asumsinya kemarin tanggal 4 Maret dimulai sesuai dengan ketentuan itu, tapi ternyata meleset. Soal apa penyebabnya, kalau apakah ada kaitannya dengan proses penundaan umroh, wallahu alam. Ini kebijakan yang di pusat, jadi kami yang di daerah tidak paham secara persis apa alasannya, tetapi yang kami tahu bahwa pelunasan BIP sampai hari ini belum dimulai. Itu yang untuk Pak Sodikun ya. Baik. Dan untuk acara talkshow ini dilaksanakan dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Hari ini Mitra Pas kami talkshow hari Kamis tanggal 12 Maret 2020. Jadi kalau nanti Anda share talkshow ini, Anda harus paham bahwa ini dilaksanakan tanggal 12 Maret 2020. Jangan-jangan nanti keputusan dari pusat turun, Pak. Repot nanti. Kita berikan ini dulu ya, garis bawah dulu. Oke, monggo silakan dilanjut lagi Pak ke materi. Kemudian Bapak Ibu jemaah haji, tadi saya menyebutkan biaya BIP rata-rata kita itu 35.235.602. Itu dihitung dari BIP termurah yang ada di embarkasi Aceh sama dengan BIP termahal yang ada di embarkasi Makassar. Rentangnya Bapak Ibu, untuk embarkasi Aceh itu bayarnya malah tidak 35, cuma 30.881.010 rupiah. Sementara untuk embarkasi Makassar itu sampai 39.207.741 rupiah. Kenapa bisa berbeda jauh? Karena beda radiusnya. Makassar Jeddah, Aceh Jeddah itu radiusnya berbeda, maka kemudian biaya penerbangannya juga berbeda. Kebetulan kita yang untuk Kabupaten Pati itu masuk di embarkasi Solo, SOC. Itu yang ada di tengah-tengah. Maka kemudian untuk biaya kita
biaya jemaah haji embarkasi Solo. Kalau kita mengacu kepada BPIH tahun kemarin, karena yang tahun ini belum turun, nunggu perpres itu, dan insya Allah persis tidak akan berbeda dari tahun kemarin. Untuk embarkasi Solo besarannya 36.429.275 rupiah. Saya ulangi, 36.429.275 rupiah. Atau kalau mau gampang, Bapak Ibu cukup menyiapkan 36.500.000 rupiah. Itu hitung-hitungan gampang. Dan karena kebetulan Bapak Ibu sudah punya setoran awal di bank penerima setoran BPIH sebesar 25 juta, maka Bapak Ibu tinggal menyiapkan 11.500.000 rupiah. Itu untuk persiapan biaya pelunasannya. Waktunya saya tadi sudah nyebut, waktunya kapan? Mestinya dimulai tanggal 4 Maret, tapi ternyata mundur. Kemudian muncul isu seperti yang disebut tadi, tapi nggak jelas sumbernya, maka saya nggak mau nyebut tanggalnya berapa. Sampai hari ini tanggal 12 Maret 2020 kita belum mendapatkan informasi pelunasan kapan waktunya dari pusat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk tahapan pelunasannya, Bapak Ibu, pelunasan BPIH itu dibagi menjadi dua. Ada pelunasan tahap 1 dan ada pelunasan tahap kedua. Pelunasan tahap 1 itu dilakukan awal, kemudian pelunasan tahap 2 itu dilakukan apabila masih ada sisa kuota dari pelunasan tahap 1. Jadi kalau tahap 1 itu dikasih waktu 1 bulan selesai, 3 minggu biasanya, dikasih waktu 3 minggu, setelah 3 minggu selesai ternyata ada yang tidak melakukan pelunasan, kan kuotanya kosong, seatnya kosong. Kalau ada kuota kosong, seat kosong seperti itu, maka kemudian dibuka pelunasan tahap kedua. Tetapi kalau ternyata di tahap 1 itu sudah penuh semua, yang kita undang untuk melakukan pelunasan, lunasi semua di tahap 1, penuh semua, bayar semua, maka tidak ada pelunasan tahap kedua. Karena pelunasan tahap kedua itu hanya menunggu sisa kuota pelunasan tahap 1. Pertanyaannya kemudian, pelunasan tahap 1 itu untuk siapa saja? 1. Ada 3 kelompok orang yang diberi kesempatan untuk melakukan pelunasan tahap pertama. 1, jemaah haji tunda tahun sebelumnya. Jemaah haji tunda tahun sebelumnya itu artinya jemaah haji reguler, saya ulangi, jemaah haji reguler sudah terdaftar di tahun sebelumnya tetapi tidak berangkat di tahun tersebut. Saya menyebutnya jemaah haji reguler karena ini tidak memasukkan jemaah haji yang tidak reguler. Jemaah haji yang tidak reguler itu misalnya begini, karena ada penggabungan orang tua dan anak, karena lansia. Itu kan misalnya dia sudah diakomodir di tahun kemarin, sudah boleh melakukan pelunasan, tapi nggak jadi melakukan pelunasan, dia tidak bisa menjadi jemaah tunda. Nah, jadi harus jemaah reguler tunda tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, jemaah haji reguler sesuai nomor urut porsi. Nomor urut porsi itu sesuai dengan nomor yang didapatkan oleh jemaah haji ketika melakukan pendaftaran haji. Mereka mendapatkan nomor porsi urut, dan nomor ini yang menjadi nomor baku penjenengan, kata kunci penjenengan untuk memastikan jenengan berangkat tahun berapa. Dari nomor porsi ini dihitung dari nomor 1 sampai nomor terakhir se-Jawa Tengah. Jadi nomor porsinya bukan urut kabupaten tapi urut provinsi Jawa Tengah. Kenapa urut provinsi Jawa Tengah? Karena kita menggunakan kuota provinsi Jawa Tengah, tidak ada kuota kabupaten. Jadi kalau misalnya nomor porsinya nomor urut 10, nomor urut 12, nomor urut 20, itu nomor urut se-Jawa Tengah. Makanya kemungkinan bisa jadi saat melakukan pendaftaran suami istri itu nomornya tidak berurutan. Kok tidak berurutan? Ya karena kebetulan yang input data itu seluruh Jawa Tengah bersamaan. Tetapi nanti pada saat pemberangkatan tidak ada persoalan meskipun nomornya tidak berurutan. Karena nomor porsi itu hanya untuk menjamin keadilan pemberangkatan. Intinya kalau masuk alokasi kuota tahun tersebut, ia tetap bisa masuk meskipun nomornya tidak berurutan. Jadi nomor reguler. Dan ini yang untuk jemaah haji reguler itu kemarin sudah kita undang untuk proses pertemuan koordinasi awal di masing-masing kawedanan, kemudian sudah mulai melakukan proses pembuatan paspor. Itu jemaah haji reguler sesuai nomor urut porsi. Yang ketiga, jemaah lansia.
jemaah lansia itu kita kasih prioritas untuk berangkat lebih awal. Tapi tidak semua lansia, ada ketentuan. Saya ulangi dari awal biar jelas. Tahap pertama itu untuk jemaah haji reguler tunda tahun sebelumnya, yang kedua jemaah haji reguler sesuai nomor urut porsi, dan yang ketiga jemaah lansia. Untuk jemaah lansia ini mohon dimengerti supaya kemudian tidak menimbulkan sakwa sangka dan salah persepsi. Jemaah haji lansia itu oleh sistem sudah kita atur 1% dari kuota. Kebetulan untuk Provinsi Jawa Tengah tahun ini ada 305 kuota, 305 seat se-Jawa Tengah yang diberikan kepada lansia. Terus bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya kemarin sudah sempat saya singgung itu pada saat pertemuan 2 atau 3 pertemuan sebelumnya. Lansia yang mendapatkan prioritas itu bukan mereka yang mengajukan permohonan. Jadi penjenengan yang lansia tidak perlu mengajukan permohonan untuk berangkat lebih awal. Kami akan ngitung sendiri. Cara ngitungnya begini. Bagi lansia yang sudah berusia di atas 95 tahun, di atas 95 tahun dan sudah terdaftar minimal 3 tahun, kami undang untuk bisa berangkat sesuai tahun berjalan. Kalau sekarang tahun 2020, ya hitungannya tahun 2020. Usia 95 tahun pada tahun 2020 dan sudah terdaftar 3 tahun di tahun 2020. Yang pertama. Yang kedua, yang rentang usianya antara 85 tahun sampai dengan 94 tahun dan sudah terdaftar minimal 5 tahun. Saya ulangi. Usia antara 85 sampai 94 sudah terdaftar minimal 5 tahun. Kemudian yang ketiga ini dimulai dari usia 65 tahun sampai dengan usia 84 tahun dan sudah terdaftar minimal 10 tahun. Artinya Bapak Ibu, dari usia 65 itu sudah kita berikan prioritas untuk bisa berangkat lebih awal asal daftarnya sudah ada 10 tahun. Kalau misalnya usianya baru 70 tahun kemudian daftarnya baru 8 tahun, ya belum masuk prioritas karena syaratnya harus sudah 10 tahun. Saya ulangi yang usia ini karena sering menimbulkan kesalahpahaman. Di atas 95 tahun sudah terdaftar minimal 3 tahun. Antara 85 sampai 94 minimal 5 tahun. Antara 65 sampai 84 sudah terdaftar 10 tahun. Nah, bagi mereka yang masuk kriteria itu, Bapak Ibu tidak perlu mengajukan permohonan. Kami akan mengatur secara sistem, kami undang. Dan yang terpenting Bapak Ibu, jangan pernah percaya kepada siapapun yang mengaku-aku bisa mengatur proses pemberangkatan penjenengan terkait dengan lansia, mempercepat. Karena ini sudah ada beberapa laporan yang masuk ke kita. Mau diuruskan si A, si B supaya bisa berangkat lebih awal. Saya pastikan ini sudah diatur secara sistem. Jadi yang ngatur itu sistem akan dipanggil secara otomatis tanpa mengajukan permohonan. Kalau memang masuk, penjenengan secara otomatis akan kami beri pemberitahuan. Dan ketika mendapatkan pemberitahuan itu bukan karena jasa siapa-siapa, termasuk jasa saya bukan. Saya pun tidak ngatur, yang ngatur itu sistem. Sudah diatur demikian rupa, penjenengan dapat undangan untuk segera melakukan pelunasan. Apalagi kalau kemudian penjenengan sampai mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu supaya bisa dipercepat. Saya pastikan jenengan dibohongi gitu. Karena sudah ada beberapa laporan yang masuk ke kita, cuma kami nggak punya bukti aja gitu. Tapi laporan dari beberapa orang sudah ada. Maka kami pastikan ke seluruh jemaah, ke seluruh masyarakat jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Seluruhnya sudah by system. Oke. Gitu. Kita break sejenak Bapak dan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Oke Mitra Pas, acara ini didesain bisa menjembatani keingintahuan Anda seputar pelaksanaan ibadah haji. Nama acaranya adalah Ahbarul Hajj. Dan pagi ini kita mengupas tentang persiapan pelunasan BPIH bagian kedua bersama saya Arifan Lili dan narasumber pagi ini yang sudah rawuh Bapak Haji Abdul Hamid selaku Kasih PHU Kemenak Kabupaten Pati. Pertanyaan selalu kami tunggu di 0295385877 untuk Anda yang ingin telepon, SMS WhatsApp di 085277 9999101. Fanpage kami karena kami juga live menggunakan audiovisual di Radio Spasi Pas, Spasi FM, Spasi Pati, Spasi 2. Ada beberapa hal menarik Bapak yang sering ditanyakan juga terkait ini ya, banyaknya pertanyaan-pertanyaan juga hal yang dikaitkan tentang BPIH ini. Ternyata masih banyak yang mengatakan BPIH Indonesia
masih lebih murah daripada negara tetangga seperti Malaysia. Betul. Mungkin bisa dijelaskan. Kita bersyukur ini Bapak ya. Iya. Silakan Pak. Iya. Jadi memang sesuai dengan data statistik yang ada bahwa bibih kita itu se-Asia Tenggara itu paling murah. Paling murahnya itu karena kebetulan bibih kita itu yang nanti kalau ditotal semua menjadi biaya BPIH namanya, itu sebagian didanai oleh dana manfaat setoran awal dan dana efisiensi. Jadi sebenarnya kalau dihitung secara keseluruhan itu sebenarnya imbang antara Malaysia dengan Indonesia, itu BPIH-nya imbang sebenarnya, hampir sama. Cuma kita menjadi lebih murah kenapa? Karena yang dibayarkan oleh jamaah itu hanya 51% dari jumlah keseluruhan BPIH. Itulah makanya kemudian saya berani matur ke seluruh pendengar seluruhnya bahwa bibih kita itu paling murah se-Asia Tenggara karena kita hanya membayar 51% dari jumlah total kebutuhan kita. Lagi pula kemudian kalau ini membuat komparasi aja ya Mas Ari ya, bahwa jemaah haji Malaysia itu kebetulan kuotanya hanya kecil. Malaysia itu hanya 30.000 jemaah. Kita punya 221.000 jemaah. Jadi kira-kira kalau terkait dengan persoalan akomodasi, karena yang jadi problem kan sering itu di Mekah itu yang orang sering bilang begini, di Mekah itu hotelnya orang-orang Malaysia itu lebih dekat ketimbang orang-orang Indonesia. Jaraknya antara hotel dengan Masjidil Haram. Saya bisa matur begini, sebenarnya jumlah jemaah haji kita yang hotelnya lebih dekat dengan Masjidil Haram itu jauh lebih banyak ketimbang jemaah haji Malaysia. Cuma karena jemaah haji Malaysia itu cuma 30.000 dapat dekat, ya akhirnya ya dekat semua. Kita misalnya dapat 50.000 sekalipun yang dekat dengan Masjidil Haram, tapi yang tersisa kan masih banyak karena kita punya 221.000 jamaah. Nah, karena yang paling banyak itu memang tidak dekat sekali dengan Masjidil Haram. Kemudian setiap ketemu, paling banyak orang ketemu, hotelnya di mana? Saya ada di Raudhah, saya ada di Sisah, itu nama-nama kampung di area di sekitar sana. Loh kok jauh sekali gitu. Itu kesannya Malaysia kok bisa dekat. Nah, itu persoalannya karena kuotanya mereka lebih sedikit. Jadi aslinya kalau dihitung kita lebih banyak jemaah kita yang dapat tempat lebih dekat dengan Masjidil Haram. Cuma karena mereka jumlahnya sedikit, ya itu yang terjadi, termasuk persoalan bibih itu loh. Makanya kita menjadi lebih murah dari Malaysia. Yang paling mahal itu di Asia Tenggara itu Brunei Darussalam dan Singapura yang bibihnya paling tinggi. Kebetulan saya tidak hafal secara persis angkanya, tetapi yang saya baca itu yang paling mahal itu Brunei Darussalam dan Singapura. Baik, saya lanjutkan. Monggo Pak. Kemudian Bapak Ibu dan seluruh pendengar yang budiman, tadi saya sudah menyebut tahapan pelunasan itu ada 2. Yang tahap pertama tadi untuk jemaah haji reguler tunda tahun sebelumnya, jemaah haji reguler sesuai nomor urut porsi, dan jemaah lansia. Kemudian kalau setelah dilakukan pelunasan sampai 3 minggu biasanya, tapi nanti kita nunggu kepastian tanggalnya. Setelah itu selesai dan kemudian kita rekap. Kalau ternyata masih ada seat yang kosong, maka dibukalah pelunasan tahap kedua. Jadi tahap kedua itu dibuka kalau ada sisa dari tahap 1. Kalau tahap 1 habis, nggak ada tahap 2. Kecuali untuk item tertentu, nanti tetap ada. Nah, tahap kedua itu pertama, diberikan kesempatan kepada jemaah haji yang gagal sistem. Jemaah haji gagal sistem itu artinya jemaah haji reguler sudah lakukan pelunasan, tetapi karena ternyata online-nya ngadat, nggak bisa nyambung, akhirnya nggak bisa melakukan pelunasan di tahap 1, kita beri kesempatan di tahap 2. Yang kedua untuk penggabungan mahram. Penggabungan mahram itu artinya begini. Bagi bapak dan anak atau ibu dan anak atau suami dan istri yang kebetulan terpisah tahun keberangkatan, maka ia boleh mengajukan permohonan untuk digabungkan supaya bisa berangkat di tahun yang sama. Nah, nanti kalau ternyata ada sisa dari pelunasan tahap 1, maka kita beri kesempatan untuk bisa melakukan pelunasan di tahap kedua. Jadi misalnya suaminya berangkat di tahun 2020, istrinya karena saat masing-masing daftar itu belum terikat oleh suami istri, didaftarkan oleh orang tuanya masing-masing, suaminya bisa berangkat di 2020, istrinya ternyata berangkat di 2025 atau 27, maka istri ini boleh mengajukan permohonan supaya bisa berangkat lebih awal
dan bisa bergabung dengan suaminya. Dan permohonan itu bisa kami akomodir dengan syarat ada sisa dari pelunasan tahap 1. Kalau tidak ada sisa ya nggak bisa gitu. Tidak hanya suami istri, anak orang tua juga seperti itu. Bapak dengan anak, ibu dengan anak juga bisa bergabung. Nah, saya perlu memastikan ulang, menginformasikan kepada jemaah semua bahwa proses penggabungan mahram, usulan penggabungan mahram itu sama seperti proses percepatan lansia tadi. Tidak dipungut biaya apapun. Bedanya cuma kalau jemaah lansia itu tidak perlu mengajukan permohonan, kalau penggabungan itu memerlukan permohonan. Dan permohonan itu panjenengan bisa mengajukan sendiri. Sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah meyakini orang-orang yang membuat informasi dengan jaminan tertentu bisa diberangkatkan dan bisa digabungkan dengan suaminya atau istrinya. Seluruh proses itu dilakukan oleh kami dan teman-teman dari Kementerian Agama gratis, tidak ada biaya apapun, 0 rupiah. Karena itu sudah diatur oleh sistem. Jadi jangan percaya kepada siapapun yang kemudian membuat seolah-olah ini dikomersilkan, tetapi atas keuntungan mereka sendiri. Jadi saya berulang-ulang ini karena tadi saya sudah matur di segmen awal, ada beberapa laporan yang masuk ke kita terkait dengan persoalan itu. Jadi dengan iming-iming tertentu tak usulkan supaya bisa gabung dengan suaminya, supaya bisa gabung dengan anaknya. Itu seluruhnya dilakukan sesuai proses. Nanti kalau ada sisa ya bisa masuk, kalau tidak ya tidak. Jadi bisa bergabung atau tidaknya itu bukan karena diurus oleh orang tertentu atau biaya kompensasi tertentu, tetapi tinggal persoalannya ada sisa pelunasan dari tahap 1 apa tidak. Kalau ada ya bisa, kalau enggak ya enggak bisa. Begitu. Baik. Mas Ari. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Dan pagi ini mengupas tentang persiapan pelunasan BP bagian yang kedua bersama narasumber kita Bapak Haji Abdul Hamid selaku Kasih PHU Kabupaten Kemenak Kabupaten Pati. Dan tentunya Anda juga masih ada kesempatan, masih ada beberapa segmen lagi untuk Anda ikuti. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun WhatsApp di 085-2779999-101. Mungkin ada beberapa poin-poin penting lagi yang ingin Anda sampaikan, Pak. Monggo. Oke, terima kasih Mas Ari. Yang berikutnya masih terkait dengan tahap 2 tadi, saya harus jelaskan bahwa mulai tahun ini nih, tahun kemarin belum ada, jadi ini kebijakan baru. Untuk pembimbing KBIHU, Pak ya? KBIHU. Nah, ini juga nanti supaya pendengar ngeh juga, jangan-jangan karena terkenalnya KBIH ya. Jadi setelah Undang-Undang 8 2019 memang ada beberapa perubahan, termasuk salah satunya ini. Sekarang namanya bukan KBIH tapi KBIHU. U-nya itu umroh. Kalau dulu kan KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Sekarang jadi KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Nah, karena sekarang diberi peluang juga untuk melakukan bimbingan manasik kepada jemaah umroh yang KBIHU, tusi dan wewenangnya. Baik. Untuk pembimbing KBIHU mulai tahun ini diberi kuota khusus. Kalau tahun kemarin tidak bisa. Mulai tahun ini diberi kuota khusus. Kebetulan karena ini baru tahun pertama, mungkin masih uji coba juga. Untuk tahun ini Provinsi Jawa Tengah punya 32 seat, 32 kuota se-Jawa Tengah untuk pembimbing KBIHU. Syaratnya KBIHU tersebut harus punya jemaah minimal 135 orang dan pembimbingnya sudah punya sertifikat sebagai pembimbing manasik haji profesional. Nanti yang bersangkutan ngajukan ke kantor Kementerian Agama, kemudian kita ajukan ke kantor wilayah untuk diproses penempatan kuotanya, karena se-Jawa Tengah kebetulan hanya ada 32 seat tahun ini. Insya Allah mungkin tahun depan sesuai dengan perkembangan situasi mungkin akan ada penambahan untuk itu. Dan jadi yang meskipun tahap 2 untuk pembimbing KBIHU itu sudah ada kuota 32 sudah ditentukan. Kemudian yang kedua masih di tahap 2, pelunasannya di tahap 2 tetapi sudah ada kuota itu khusus untuk petugas haji daerah. Kalau dulu terkenalnya dengan nama TPHD dan TKHD. Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah. Nah, bagi mereka sudah disiapkan se-Jawa Tengah ada 245 seat untuk petugas. Nah, untuk yang ini tidak bisa diganggu gugat karena terkait dengan kebijakan pemerintah daerah.
Jadi pemerintah daerah melalui APBD-nya masing-masing di kabupaten kota seluruh Jawa Tengah itu berhak untuk mendapatkan kuota dan dibiayai dari dana APBD masing-masing. Maka yang punya hak itu adalah pimpinan daerah, kepala daerah masing-masing kabupaten kota se-Indonesia, tidak hanya se-Jawa Tengah, sudah ditentukan. Itu yang terkait dengan tahapan pelunasan. Kemudian yang terakhir yang perlu dimengerti oleh jemaah dan oleh masyarakat umum terkait dengan prosedurnya, bagaimana cara melakukan pelunasan. Jadi kami sudah sampaikan angkanya berapa tadi, kurang lebih untuk jemaah haji embarkasi Solo itu 36,5 juta. Waktunya kapan? Masih kita tunggu, termasuk saya juga belum tahu sampai hari ini sampai kapan. Tahapan pelunasannya ada 2, tahap 1 dan tahap 2. Nanti yang reguler di tahap 1, kalau ada sisa dibuka tahap 2. Nah, yang terakhir cara melakukan pelunasannya bagaimana? Ini cara melakukan pelunasannya, yang pertama jemaah haji sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 2. Ini kebetulan yang untuk jemaah haji yang ada di Kabupaten Pati, alhamdulillah sudah 90% seluruhnya selesai melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 2. Karena kemarin ketika melakukan pemeriksaan sudah kita komunikasikan baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati maupun dengan pihak Rumah Sakit Suwondo dan Rumah Sakit Kayen, karena hanya rumah sakit pemerintah yang direkomendasikan untuk memberikan rujukan sesuai kebijakan kepala daerah. Itu sudah dilakukan dan data-data itu oleh Puskesmas sudah diinput. Hasil rapat koordinasi kita terakhir kemarin barusan kita rapat dengan teman-teman Puskesmas pengelola program haji, itu sudah 1.269 jemaah yang diinput datanya untuk proses pelunasan. Jadi masih tersisa sekitar 80 sekian jemaah yang masih belum melakukan pemeriksaan kesehatan dan belum dilakukan input datanya. Karena kebetulan posisinya ada yang masih di luar negeri, ada yang masih di luar Jawa, jadi belum bisa pulang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Tetapi keluarganya sudah kami informasikan untuk segera melakukan pemeriksaan, karena kalau tidak melakukan pemeriksaan tidak bisa melakukan pelunasan. Jadi yang pertama sekali lakukan pemeriksaan. Kalau sudah ada hasil pemeriksaan, Bapak Ibu tunggu informasi dari kami untuk jadwal pelunasan. Nanti kami akan edarkan surat pemberitahuan. Kalau surat pemberitahuannya sudah panjenengan terima atau panjenengan sudah dapat informasi resmi, saya garis bawahi informasi resmi, karena di saat-saat seperti ini informasi hoax itu bisa melanglang buana ke sana kemari, nggak jelas informasinya, tanggal sekian ternyata nggak ada apa-apa. Nah, jadi pastikan kalau jadwal pelunasan resmi, dan kalau resmi kami akan kirimkan surat pemberitahuan secara resmi juga ke masing-masing jemaah. Satu-satunya dengan surat Pak ya, satu-satunya cara ini. Kita dengan cara surat resmi. Nanti di surat itu kan bisa misalnya kemudian surat itu difoto untuk anggotanya masing-masing di grup WhatsApp misalnya, kan bisa diinformasikan. Bisa juga nanti kami informasikan lewat radio Pas FM, kan bisa juga seperti itu. Kalau tidak seperti itu jangan terlalu diyakini. Karena kadang-kadang ya di saat-saat seperti ini informasi apapun itu bisa berkembang dan kadang-kadang bisa liar gitu. Bener apa orangnya nggak jelas itu, tetapi sudah terlanjur diyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Jadi pastikan jangan dapat informasi resmi. Kalau sudah dapat informasi resmi, tanggalnya ditentukan, datanglah ke BPS BPIH Syariah. BPS itu Bank Penerima Setoran, BPIH itu biaya perjalanan ibadah haji, BPS BPIH Syariah. Sesuai dengan tempat penjenengan melakukan setoran awal dulu. Kalau dulu setorannya di BRI ya harus di BRI Syariah. Dulu setorannya di BNI ya BNI Syariah. Dulu di Mandiri ya Mandiri Syariah. Dulu di BTN ya BTN Syariah. Pokoknya Syariah. Kecuali satu yang sudah jelas syariat, muamalat. Itu kan karena syariah. Bank muamalat. Bank muamalat kan satu-satunya yang murni syariah. Yang lain kan ada konvennya, ada syariahnya. Tetapi intinya penjenengan datangnya ke bank syariah. Untuk bank-bank tertentu yang kebetulan sampai hari ini belum ada syariahnya di kita, contoh BTN itu masih BTN konven, bukan BTN syariah. Jenengan datangnya tetap ke BTN konven, tapi nanti diatur melalui syariah. Konven maksudnya konvensional, konvensional ya, maaf. Kemudian untuk Bank Jateng itu yang di sini juga masih konvensional. Tetapi jenengan nanti pelunasannya tetap bisa datang ke Bank Jateng yang ada di Jalan Sudirman itu, nanti bisa dilayani di situ meskipun ada nanti disiapkan, Bank Jateng konvensional itu sudah menyiapkan counter syariah untuk proses pelunasan BPIH. Yang lain sudah ada kantor syariahnya. Mandiri sudah ada kantor syariahnya berdiri sendiri. BNI sudah ada, BRI sudah ada. Yang lain-lain sudah ada, sementara yang belum jenengan bisa datang ke
bank konvensionalnya untuk melakukan pelunasan. Bahwa persyaratan ada KTP, ada bukti setoran awal, buku tabungan, foto haji, meterai, dan uang pelunasan. Nanti kita sebut juga di surat pemberitahuan untuk pelunasan itu. Baik, kita break sejenak, masih ada satu segmen, jangan kemana-mana Mitra Pas. Oke, kita masih tetap bersama di program Akhbarul Hajj tentang persiapan pelunasan BP bagian kedua bersama Bapak Haji Abdul Hamid selaku Kasih PHU Kemenak Kabupaten Pati. Pak, kita sudah di menit-menit akhir, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin Anda tekankan Pak Gini, monggo Pak. Terima kasih Mas Ari. Ke pemirsa seluruhnya dan khususnya kepada jemaah haji Kabupaten Pati tahun 2020, penjenengan tidak perlu galau, tidak perlu khawatir. Meskipun hari ini pemerintah Saudi masih belum membuka keran untuk proses pelaksanaan umroh, yakinlah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen PHU Profesor Nizar sudah menyampaikan, insya Allah pemberangkatan jemaah haji tetap dilakukan sesuai prosedur, sesuai jadwal yang ditentukan. Umroh mungkin untuk sementara waktu memang ditunda, tetapi insya Allah tidak mempengaruhi jadwal keberangkatan haji. Jadi penjenengan tidak perlu galau, nyaman saja. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bahwa karena ada instruksi dari Pak Dirjen seperti itu, kami seluruhnya yang di bawah, termasuk yang di Kabupaten Pati, sudah menyiapkan seluruhnya. Tahapan penyelenggaraan ibadah haji sudah kami lakukan. Informasi yang bisa kami sampaikan ke penjenengan bahwa besok hari Rabu tanggal 18 Maret jemaah haji kita undang seluruhnya untuk mulai melakukan pembukaan dan orientasi manasik di pendopo Kabupaten Pati. Hari ini insya Allah suratnya sudah mulai beredar di masing-masing kantor urusan agama kecamatan. Penjenengan bisa komunikasikan mulai besok, sudah ada di KUA. Jadi intinya tahapan tetap jalan. Kemudian minggu ini dan minggu depan masing-masing jemaah di masing-masing kecamatan akan diundang oleh puskesmas untuk melakukan vaksinasi meningitis. Sebagian malah sudah ada yang melakukan. Bagi yang belum, minggu ini dan minggu depan akan dilakukan vaksinasi meningitis. Untuk jadwal lebih lanjut, penjenengan bisa menghubungi masing-masing puskesmas kecamatan untuk memastikan kapan vaksinasi untuk penjenengan bisa dilakukan. Artinya Bapak Ibu, tahapan-tahapan perencanaan kegiatan tetap kami lakukan sesuai jadwal, tinggal nunggu waktu pelunasan. Jadi penjenengan insya Allah yakinkan diri, niat bahwa kita tetap melaksanakan ibadah haji di tahun 2020 ini. Demikian Mas Ari. Baik, Pak Hamid, terima kasih sudah rawuh memberikan pencerahan kepada pendengar setia Radio Pas FM Pati. Semoga ini juga bermanfaat dan kita tunggu episode-episode berikutnya. Sampai ketemu minggu depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Baik Mitra Pas, kami akan tetap memberikan informasi teraktual juga talkshow menarik. Tetap bergabung terus. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.